Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, kami mau setia Tuhan. Ajar kami setia.
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru
ketika di depan tata suci Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata kecita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata tercita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Halo semua teman-teman CDC, ketemu lagi di CDC on Air. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Tapi sebelum itu gue mau ajak kalian semua untuk berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar lagi. Tuhan, Tuhan jaga hati kami biar kami boleh mendapatkan sesuatu dan kami boleh diubahkan. Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke guys, jadi di hari ini gue mau ajak kita sama-sama belajar tentang satu hal yang menarik lewat satu tokoh, satu pribadi yang sebenarnya udah sering disebutin oleh banyak orang gitu ya. Bahkan gue pribadi sering banget ceritain tentang satu sosok ini, satu tokoh Alkitab ini, yaitu seorang Yusuf. Nah, cerita tentang Yusuf ini, kita semua udah tahu kalau Yusuf ini anak dari Yakub dan juga Rahel. Ya, anak dari Yakub dan juga Rahel. Sebenarnya Yakub itu menikah dengan bukan cuma dengan Rahel, tapi ada beberapa juga gitu ya. Tapi Yusuf ini sendiri lahir di masa tuanya Yakub dari rahimnya Rahel. Nah, dan di cerita Yusuf pasti kalian juga tahu lah ya, kalau Yakub ini menganggap Yusuf ini anak kesayangannya. Dan sampai di titik Yusuf ini dikasih jubah ya, yang maha indah Alkitab bilang. Nah, kalian kalau kita mau baca cerita Yusuf ini, kalian tuh bisa baca juga ya, dan gue anjurkan juga harus baca gitu. Yaitu dari Kejadian 37, yaitu diceritain tentang Yusuf, bagaimana Yusuf ini waktu masa mudanya, di waktu itu waktu
Kejadian 37 itu dibilang Yusuf ini umurnya masih 17 tahun. Dia lahir ketika di masa tuanya Yakub. Jadi makanya Yakub ini sangat menyayangi Yusuf sampai dikasih jubah maha indah, dibilang maha indah teman-teman. Jadi bener-bener yang paling bagus gitu, maha indah. Kalau ada kata maha tuh berarti indah banget gitu. Nah, tapi ternyata Yusuf ini nggak disukai sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya, ya kakak-kakaknya yang lain. Yang nanti kalian juga bisa baca di cerita di Kejadian 37 ini. Dia sangat dibenci sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya iri. Yusuf ini dianggap seperti kayak dimanjain lah, bisa dibilang oleh Yakub gitu. Benar-benar disayangin banget gitu. Dan saking bencinya saudara-saudaranya sama Yusuf ini mau dibunuh gitu ya. Mereka kakak-kakaknya ini berencana untuk membunuh Yusuf gitu. Nah, kita tahu tapi pada akhirnya Yusuf nggak jadi dibunuh, dia dibuang ke dalam sumur, ke sebuah sumur. Tapi ada kakak-kakaknya yang lain lagi yang punya ide, gimana kalau kita jual aja Yusuf ini. Akhirnya Yusuf ini dijual. Ketika Yusuf ini dijual ke orang Midian, nah Yusuf ini sampai di rumah seorang Mesir yang salah satu orang kepercayaan, orang hebat di Mesir, yaitu Potifar. Dan sesampainya Yusuf di rumah Potifar ini, Yusuf ini diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Ya, dia jadi orang, bisa dibilang dia kayak bukan asisten lagi ya, tapi ya benar-benar kayak orang nomor 2 di rumahnya Potifar itu. Potifar ini kaya dan semua harta kekayaannya itu dia percayakan ke Yusuf. Nah, tapi ketika Yusuf di dalam rumah Potifar ini, dia digoda oleh istri Potifar. Dan karena Yusuf nggak mau, istri Potifar malah memfitnah Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Dan ketika dalam penjara, Yusuf justru bukannya, biasa kan penjara itu tempat di mana orang tersiksa. Ya pastilah ya, tempat banyak nggak nyaman, tempat yang nggak nyaman, makan juga nggak enak, tidur nggak enak gitu. Tapi justru ketika Yusuf ada di dalam penjara, Yusuf seperti seakan-akan membawa berkah lah gitu, sehingga dia disukai sama kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan yang ada dalam penjara itu kepada Yusuf gitu, karena saking senengnya nih si kepala penjara sama Yusuf. Dan di dalam penjara pun Yusuf ketemu dengan juru roti dan juru minum, yang kalian bisa baca juga ceritanya itu di kitab Kejadian. Nah, juru minum dan juru roti ini punya mimpi yang mereka sendiri nggak ngerti apa artinya. Tapi akhirnya Yusuf mau dengan senang hati membacakan atau mengartikan mimpi juru minum dan juru roti ini. Dan juru minum ini juga si juru minum itu berjanji kalau misalnya Yusuf mau bacain mimpinya, mengartikannya dengan benar, dia nggak akan lupain jasanya Yusuf inilah, itu bisa dibilang. Nah, tapi faktanya teman-teman, ketika si Yusuf ini sudah berhasil membacakan mimpi, dia dilupain sama juru minum ini. Ya, dia dilupain gitu. Bahasanya mungkin bahasa lainnya di PHP-in gitu ya. Udah dibantuin tapi lu dilupain gitu. Akhirnya juru minum ini udah keluar dari penjara dan melupakan Yusuf. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian Firaun atau tuannya si juru minum ini, jadi juru minum ini juga kerja sama Firaun ya. Karena pada saat itu posisi di Mesir. Firaun itu punya mimpi juga dan dia nggak ngerti bacanya, nggak tahu gimana cara bacanya. Bahkan sampai dia mengundang seluruh orang-orang yang punya six sense gitu ya, yang punya indera keenam, yang seharusnya bisa membaca mimpi, tapi nggak ada yang bisa baca mimpinya Firaun ini. Sampai akhirnya si juru minum akhirnya mengingat Yusuf, dan Yusuf pun diminta sama Firaun ke istananya gitu. Udah, Yusuf akhirnya dipanggil dan akhirnya Yusuf bisa membaca mimpi itu, mengartikan mimpi itu, yang mana kalau kita tahu cerita selanjutnya, arti dari mimpinya Firaun adalah akan ada 7 tahun masa subur, tapi juga akan ada 7 tahun masa kesulitan, bahkan makanan semua habis gitu. Dan akhirnya Firaun pun
membuat Yusuf ini menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Bahkan ketika masa kelaparan tiba, Yusuflah yang membuat kebijakan-kebijakan sehingga orang Mesir dan bahkan orang di seluruh dunia pada saat itu, bahkan keluarga Yusuf sendiri tidak mengalami kematian gitu, karena berhasil selamat dari 7 tahun masa sulit itu. Nah, terus apa nih maksudnya yang mau diceritain atau yang mau dibahas di sharing hari ini? Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, teman-teman, kehidupan Yusuf itu benar-benar gak terduga, gak menentu. Tiba-tiba dia di bawah, tapi tiba-tiba dia di atas, diangkat, lalu dia dijatuhkan lagi, dia dijatuhkan tapi dia diangkat lagi gitu. Story-nya Yusuf itu gak menentu banget gitu. Tapi yang menarik di dalam setiap momen ketika Yusuf mau diangkat sama Tuhan, levelnya mau dinaikin sama Tuhan, Yusuf ini selalu harus mengalami masa-masa atau waktu-waktu yang sulit gitu. Jadi ketika dia mau diangkat sama Tuhan, dia mau level up, Tuhan nggak langsung buat Yusuf level up begitu aja gitu. Bisa aja sih, tapi Tuhan mau Yusuf melewati sebuah proses. Dan yang hebatnya, ini kuncinya kenapa Yusuf juga bisa jadi orang hebat. Yusuf itu berserah sama Tuhan. Dia nggak protes, dia nggak banyak ngomong sama Tuhan, tapi ya udah dia ngikutin, dia let go. Nah, that's why sebenarnya sharing hari ini temanya adalah let go, judulnya adalah let go gitu. Let go tuh artinya lu membiarkan sesuatu atau seseorang atau bahkan hidup lu sendiri itu benar-benar ya lu menganggap itu bukan milik lu sama sekali. Jadi kalau ada yang hilang, misalnya benda yang lu suka atau orang yang lu sayangi itu hilang, ya udah nggak masalah gitu, karena lu let everything go gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia harus kehilangan dalam tanda kutip kasih sayang dari saudara-saudaranya gitu ya, karena saudara-saudaranya benci banget. Ya udah dia memang sempat mengadu ke bapaknya, tapi Yusuf tetap ngejalanin hidupnya, bahkan sampai dia dijual, sampai dia dimasukin ke sumur, dia tetap ikutin jalur hidupnya, jalan hidupnya yang udah Tuhan rencanain pastinya. Tapi setelah itu justru ada rencana Tuhan di situ. Ketika Yusuf dijual ke orang Mesir, ke Potifar, justru Yusuf menjadi berkat buat Potifar di rumahnya. Sampai akhirnya Potifar mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya Potifar. Nah, jadi kita lihat nih di story Yusuf. Ketika Yusuf mau diangkat, sebelum menjadi orang kepercayaannya Potifar, dia harus lewatin masa-masa yang sulit dulu. Itu masa-masa dimana dia harus ngalamin bisa dibilang dia dianiaya secara mental lah ya. Ya bayangin aja gitu, lu dibuang ke sumur, bahkan tadinya lu mau dibunuh gitu, tapi lu akhirnya lu dijual. Dan itu dilakukan sama saudara-saudara lu sendiri gitu. Dan itu pasti harusnya sakit banget hatinya gitu. Tapi tetap Yusuf ngejalanin. Dan sampai di rumah Potifar pun Yusuf nggak senang-senang, nggak menikmati apa yang udah dia dikasih sama Potifar gitu. Dia tetap ngejalanin, dia tetap bertanggung jawab gitu. Bahkan sampai di titik dia digoda sama istrinya Potifar, dia tetap nggak mau melakukan hal-hal yang nggak baik. Tuh, akhirnya justru malah dia difitnah, dia dimasukin ke penjara. Dan ternyata di dalam penjara pun dia tetap menjadi berkat buat orang. Sampai si penjaga penjara ini justru malah mempercayakan Yusuf untuk ngejagain tahanan-tahanan di penjara itu. Nah, sampai di situ di penjara itu Yusuf jadi orang kepercayaan, kepala penjara. Lalu Yusuf juga dipercaya untuk ngebacain mimpi juru minum juru roti. Yusuf ditinggal gitu sama si juru minum ya. Juru minum ini ngelupain Yusuf gitu bang. Sampai 2 tahun kemudian baru ingat sama Yusuf gitu. Dan ternyata ada rencana Tuhan kalau Yusuf ini ternyata diangkat sama Tuhan untuk memimpin Mesir gitu. Dia menjadi orang
nomor 2 lah bisa dibilang setelah Firaun di Mesir. Dan bahkan dia bisa mengatasi masalah di Mesir, mengatasi masalah kelaparan yang dialami oleh Mesir dan bangsa sekitarnya. Nah, di sini kita lihat nih sekali lagi teman-teman, ada sebuah hal atau pattern mungkin yang gue bilang, ketika Tuhan mau angkat kita, mau level up kita, ada masa-masa sulit yang harus kita lepasi, ya, yang kita harus alamin. Dan masa-masa sulit itu ya benar-benar menyulitkan gitu. Contohnya dalam kondisi sulit kita sekarang ini, kita udah kurang lebih 1,5 tahun lah ya bergumul bergumul dengan COVID-19 gitu. Tapi di masa-masa sulit ini juga, gue percaya pasti kalian juga ada Tuhan yang pengen kasih kalian pelajaran gitu. Ada pelajaran yang pengen Tuhan kasih ke dalam hidup kita, dan Tuhan pengen kita level up lewat masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Ya, masalah kita banyak, dan kalian juga pasti punya masalah masing-masing gitu di masa-masa sulit seperti ini gitu. Dan apa yang dialami Yusuf itu penuh dengan ketidakpastian. Ya, mungkin saat ini juga kita sedang mengalami hal yang tidak pasti itu di masa COVID-19 ini. Nggak pasti banget teman-teman. Kita udah taat prokes, kita udah pakai masker, udah cuci tangan rajin, udah mengurangi ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kita, tapi tetap aja kita bisa kena COVID gitu, karena memang nggak ada yang pasti. Sama dengan kehidupan Yusuf udah taat, di umur 17 tahun dia benar-benar ikutin ketika disuruh sama Yakub oleh ayahnya untuk ngelakuin sesuatu, untuk ngembalain domba, dia bertanggung jawab gitu. Di umur 17 tahun dia sudah belajar bertanggung jawab, tapi tetap aja dia mengalami hal-hal yang gak enak gitu. Atau ada cerita lain, tokoh lain, misalnya Ayub dibilang dia orang yang sangat taat dari masa mudanya, dia melekat dengan Tuhan, tapi Tuhan mau menguji dia gitu. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, sampai akhirnya Ayub dibentuk, tapi ternyata Ayub lolos dan level up gitu loh. Dari dia yang kaya banget, kekayaannya dilepasin semua, bahkan dia harus kehilangan anak-anaknya, istrinya, even teman-temannya pun juga jadi ngejauhin Ayub gitu. Tapi Ayub tetap di masa-masa sulitnya, ya dia marah, ya dia kecewa, dia kesel, tapi dia tetap ikut Tuhan gitu. Dia nggak mengutuki Tuhan, sampai akhirnya dia level up gitu. Sampai dia kalau kita baca kitab Ayub, bisa dibilang kehidupannya di restart lagi sama Tuhan, sampai dia bisa jadi sukses lagi gitu. Tapi ingat ya, ini sukses di mata Tuhan gitu loh. Nah, jadi apa sih yang intinya adalah, yang mau gue bagiin adalah, kita sekarang ini lagi di masa-masa sulit. Percayalah, dan gue sangat percaya, dan ya gue mengalami gitu. Tuhan mau kita belajar untuk let go, untuk belajar ngelepasin semua yang ada pada kita saat ini. Apapun itu, barang-barang kayak mungkin orang yang lu sayangi, teman-teman lu, mungkin pacar lu, atau mungkin keluarga lu sendiri. Tapi kita lagi diajarin sama Tuhan untuk let go sebelum kita level up. Tuhan mau ngajarin kita, kalau lu mau ikut gua, kalau lu mau ikut Tuhan, kalau lu mau level up ikut Tuhan, lu harus ngelepasin semua, lu harus let go. Seperti Yusuf, dia udah nggak mikirin lagi pada saat itu gimana cara dia bisa kembali ke orang tuanya, enggak. Tapi dia ikutin patternnya Tuhan banget loh. Ketika dia dijual, ya udah dia ikut, ya udah deh dijual. Tapi dia tetap jadi dalam tanda kutip pembantu lah ya, atau budak yang bertanggung jawab. Sampai akhirnya justru malah dia jadi orang kepercayaannya Potifar gitu. Dan itu satu hal yang sulit loh sebenarnya untuk dilakukan teman-teman. Nah, tapi yuk kita belajar teman-teman dari masa muda kita. Ingat tadi Yusuf itu dari masa mudanya, dari umur 17 tahun dia dibentuk. Dan tahukah kalian kalau ternyata Yusuf ketika dia dipercayakan tanggung jawab oleh Firaun di Mesir, itu umur dia udah 30 tahun. Which is artinya dari dia dibuang dijual, dari dia masih menggembalakan domba dan dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai dia jadi orang hebat di Mesir,
itu butuh waktu 13 tahun dia diproses sampai dia level up. Bayangin 13 tahun up and down gitu, kayak roller coaster mungkin kalau bisa dibilang gitu. Tapi dia ikutin patternnya Tuhan, dia ikutin jalannya Tuhan. Dan karena dia tahu kalau Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup dia gitu. Dan kalau kita lihat kan tadi gue bilang Yusuf ini ada di umur 17 tahun. Ketika dia mulai diproses sampai dia harus dibenci sama saudara-saudaranya. Semasa dia umur 1-17 dia dekat banget, nempel banget sama bapaknya gitu. Yang terus kita tahu Yakub itu salah satu orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi dalam masa mudanya dia memang udah dididik juga sama Yakub. Lalu dia juga ikut Tuhan. Nah, yuk kita belajar dari muda, belajar untuk ikutin patternnya Tuhan nih, arahnya kemana. Saat ini mungkin masa-masanya sulit, I know, gue tahu. Lu nggak bisa nongkrong, lu nggak bisa ketemu dengan teman-teman lu nggak bisa sekolah gitu, lu harus sekolah atau kuliah online, dan itu gue tahu itu sangat-sangat sulit gitu loh. Tapi yuk ikutin pattern Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan pengen ajarin sih sekarang ini gitu. Dan let everything go gitu. Biarin aja segala sesuatu ya udah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan aja gitu. Kita jangan terlalu istilahnya, jangan banyak protes gitu. Sama seperti Yusuf lah, jangan banyak protes. Kalau kita mungkin ada di titik kita kecewa, kita sedih, sampaikan itu ke Tuhan. Sama seperti Ayub gitu. Jadi sebenarnya hari ini kita belajar dari 2 tokoh ya. Sama seperti Ayub, ketika dia memang ngerasa dia ada rasa kekecewaan dalam diri dia, rasa sedih dalam diri dia sampaikan itu ke Tuhan. Walaupun faktanya dia tidak kecewa sama Tuhan yang sampai mengutuki ya, enggak. Dia punya perasaan sedih, punya perasaan kesal, kecewa dengan apa yang dia alami, tapi dia nggak sampai mengutuki Tuhan. Nah, yuk teman-teman, hari ini kita belajar untuk let go gitu. Let someone go gitu. Kita mengizinkan segala sesuatu yang kita punya saat ini tuh ya udah kita lepasin sama-sama. Dan pada faktanya sebenarnya teman-teman, melepaskan segala sesuatu itu bukan sebuah pilihan, tapi itu fakta yang suatu saat akan kita alami. Entah kita nanti meninggal, entah kita ditinggal oleh orang tua, keluarga atau apa, ya itu sebuah fakta gitu. Jadi meninggalkan segala sesuatu itu sebuah fakta, bukan sebuah pilihan. Nah, tapi kita harus sudah mulai membiasakan diri kita untuk ngelepasin segalanya. Susah, sangat. Mustahil mungkin bisa gue bilang. Tapi Tuhan jalan sama kita, sama seperti Tuhan jalan bareng Yusuf. Kita akan naik, kita akan level up kalau kita mau ikutin pattern itu. So, itu aja teman-teman. Kita udah belajar hari ini. Ya, semoga bisa memberkati kita semua dan kita bisa jadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang setia sama Tuhan. Itu aja, stay safe, jaga kesehatan. Kita dalam masa-masa yang sulit, tapi ya udah kita ikutin aja ya, sama seperti Yusuf ngikutin patternnya Tuhan dalam hidup dia. Kita ketemu lagi lain waktu. God bless you. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hati.